Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ilal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi ibu-ibu dan para pemirsa yang ada di rumah dan juga pada peserta adik-adik kita pada pagi hari ini. Karena kembali lagi berjumpa dengan saya Ahmad Rafiq dan saya Putri Rahmadani Zain dalam acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2023. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Raffi, kita bertemu kembali ya bersama ibu-ibu yang luar biasa dan juga adik-adik kita. Dan tentunya dengan pemirsa yang ada di rumah. Nah Rafiq, ternyata bukan hanya kita berdua saja yang akan menemani pemirsa yang ada di rumah. Tapi ada juri-juri kita yang luar biasa yang nantinya akan menilai dan tentunya memberikan komentar untuk adik-adik kita. Nah benar sekali Putri, Dewan juri kita pada hari ini kalau tidak afdol tidak kita kenalin nih Putri. Iya, ada siapa saja Rafiq yang pertama? Pertama beliau telah berhadir Ustadz Ade Putra MA. Assalamualaikum Ustadz. Baik, untuk selanjutnya ini juri tamu kita ada Ustadz Izhar Syafahi MA. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Dan selanjutnya Putri telah berhadir juga Ustadz Rizkil Asil SPDI. Assalamualaikum Ustadz Rizkil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? MC kita yang luar biasa. Alhamdulillah ditanya ya. Iya, akhirnya ditanya juga kita ya. tanya lah ya kan. Baik Ustadz. Baik Ustadz Rizkil, mungkin bisa diulang kembali, diingatkan kembali kepada adik-adik dan juga pemirsa di rumah, apa-apa saja yang akan dinilai dari penampilan adik-adik kita pada hari ini Ustadz Rizkil. Iya baik anak-anak Ustadz ya yang hari ini tampil sekedar mengingatkan yang akan dinilai oleh Dewan Juri. Yang pertama adalah vokal, kemudian mimik, materi dan mode busana. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz yang tampil hari ini bisa memberikan yang terbaik dan lolos ke babak berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja tidak lupa mendapatkan nilai mumtaz biasanya dari Ustadz Rizkil. Iya dari ya. Ustadz Mumtaz ya biasanya. Semoga nanti adik-adik kita dapat komentar mumtaz ataupun jahit jiddan. Baik, itu tadi dia juri tamu kita dan komentator yang nantinya akan memberikan komentar kepada adik-adik kita. Tapi kita juga berterima kasih kepada orang tua yang hadir. Tepuk tangan dulu dong untuk orang tua. Karena Fik, gak mudah ternyata di era modern yang serba digital ya ibu bapak ya. Yang apa-apa pakai gadget ya. Tapi bapak ibu ini berhasil mendidik anaknya masih kecil sudah jadi dai. Iya benar sekali dan sudah berani ya tampil di panggung Akademi Dai Cilik. Itu tidak terlepas dari pengaruh kedua orang tua. Iya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh kedua orang tua. Tepuk tangan sekali lagi untuk kedua orang tua. Baik, sepertinya Rafiq kita mau cek ombak dulu. Cek ombak dulu, iya. Cek ombak dulu. Ini ada dari 3 kota ataupun dari kabupaten yang hari ini hadir. Yang pertama, mana pendukungnya dari kota Medan? Wah, ramai sekali ya karena mungkin tuan rumah di sini. Iya, ada 50.000 orang gitu ya. 50.000 orang. Selanjutnya kita bergeser dari kota Medan, bergeser sedikit. Kemana? Kemana? Ke seberang Malaysia. Jauh. Jauh ya. Kita Ini kali berasal ini dari Asahan. Lah, Wah, kok rame? kok makin rame? Lah, kok rame? Dan yang terakhir dari Tapanuli Tengah. Oh. Iya. Wah, ramai sekali. Mungkin masih terbawa perjalanan ya. Iya, masih oyong ya. Masih oyong-oyong dari Tapanuli Tengah ya. Baik, langsung saja sepertinya pemirsa yang ada di rumah dan Bapak Ibu yang hadir di studio TVRI Sumatera Utara sudah tidak sabar untuk melihat penampilan adik kita yang pertama. Dengan judul Berbakti Kepada Orang Tua, kali ini berasal dari Tapanuli Tengah. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Anissa Hamid.
Akademik dari cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Membuka kulkas mengambil minuman, air di botol tergenggam di tangan. Saya ucapkan salam dengan senyuman agar hati terasa ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Syahadatul kiram yang kami muliakan, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Wahabratul Mukarramin dan para hadirin yang kami hormati. Arif ismi Anissa Hamid. Perkenalkan, nama saya Anissa Hamid. Ana min Tapanuli Tengah. Saya dari Tapanuli Tengah. Ana akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Coba kita lihat ayah. Berangkat pagi, pulang petang, peras keringat banting tulang. Tak kenal susah dan tak pernah lelah. Bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Begitu pula dengan ibu. Dari awal mengandung, berjuang antara hidup dan mati. Bercucuran keringat, bersimpuh darah, terurai air mata, dan menahan rasa sakit ketika melahirkan. Melihat perjuangan kedua orang tua, pantaskah kita durhaka kepada keduanya? Pantaskah kita membantah perkataannya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffu wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar ikhlas dalam beribadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sebagaimana pendapat mufassir Syekh Asy-Syankiti dalam tafsir Adwaul Bayan halaman 796. Sekarang Hamid punya konteks singkat nih tentang bagaimana orang tua kita. Yang Hamid singkat menjadi KCJ. Kasih sayang seorang ayah lebih besar daripada gunung. Dan kasih sayang seorang ibu lebih dalam daripada laut. C. Cintailah kedua orang tuamu. Kita begitu sibuk tumbuh dewasa. Sementara kita lupa mereka juga bertambah tua. J. Janganlah kamu marah kepada kedua orang tuamu hanya untuk membanggakan orang lain. Sekarang Hamid punya lagu nih. Kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Hubbun ummi tijahan nafsi la uksihi tiwalal umri innama tu'i la tarzu zazaki ka'ana syamsya tunawir dunyaya ka'ana syamsya tunawir dunyaya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali
menjadi abu. Dibakar api panas membara. Hormatilah ayah dan ibu, kasih sayang mereka tiada tara. Syukron kasiron ilal iqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa. Hamid. Luar biasa sekali. luar biasa. Jadi memang kita harus berbakti, Pik, sama kedua orang tua, Pik. Jangan ngelawan, Pik, kok dibilangin, ya kan? Bener kan? Ya, Tadi langsung ditegur sama Hamid ya. Maju Hamid. Kita maju lagi. Peserta Baik. pertama, walaupun pertama tapi sudah berani di panggung dan juga sudah berani berbicara bahasa Arab tadi ya. Iya. Langkah awal ini. Langsung saja, Pik, ini siapa yang akan memberikan komentar? Iya, kami persilakan kepada Ustadz Rizkil. Baik, gimana kabarnya? Assalamualaikum Anissa Hamid. Waalaikumsalam Pak Ustadz, baik. Alhamdulillah, dari Tapanuli Tengah. Iya Pak, Iya. Kelas berapa nak sekolahnya? kelas 7 Pak, kelas 1 SMP. Oke, baik. Nah, Anissa Hamid tadi sudah menyampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua ya. Di awal ketika penyampaian itu benar-benar menghayati ya. Memang kalau kita bercerita tentang kedua orang tua ini sensitif ini ya. Siapapun pasti akan hatinya akan tersentuh ya kan begitu ya. Apalagi kalau berbicara tentang ibu maupun ayah gitu ya. Karena juga saya seorang ayah gitu ya. Jadi ini bagus, materinya bagus. Tadi di awal sangat menghayati. Kemudian tadi menggunakan bahasa Arab. Cuman Al-Isra 23 tadi baiknya memang diambil dari ayat awal ayat ya kan begitu ya, jangan dipotong. Kemudian ada kutipan-kutipan dari para mufassir itu bagus. Kemudian ada singkatan ya, nah, ini juga bagus ya sehingga bagi jamaah melekat gitu ya, ilmu yang disampaikan melekat menjadi oleh-oleh bisa dibawa pulang. Nah, vokal, nah ini kalau saya bilang vokalnya ini serak-serak manja gitu ya. Apakah karena kena angin dari Tapteng ke Medan begitu ya sehingga suaranya masih nyangkut di tenggorokan. Tapi pada intinya penampilan Anissa Hamid hari ini jayid jiddan. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran Ustadz Jahid Jidan, terima kasih Anissa. Boleh kembali. Iya sama-sama, dapat Jahid Jidan. Dapat Rafiq. Jahid Jidan dari peserta Tapanuli Tengah. Baik. Dan juga ini ada peserta sama daerahnya, mudah-mudahan dapat Jahid Jidan juga ya. Iya. Berasal dari Tapanuli Tengah. Dengan judul ceramah Syukur Nikmat. Dan kita panggil Raja Amin Nur Rasid Saragi. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Syadatul kiram yang kami muliakan, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan para hadirin rahimakumullah. Arif ismi Raja Amin Rosid Saragi. Perkenalkan, nama saya Raja Amin Rosid Saragi. Ana minta Tapanuli Tengah. Saya dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Di sini Raja akan menyampaikan tausiah singkat yang bertemakan tentang syukur nikmat. Sahabat Dacil, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah.
Sahabat Dacil, suatu nikmat yang besar jika Allah memberikan nikmatnya kepada saya. Sehingga saya masih bisa berdakwah di media TVRI Sumatera Utara, pemersatu bangsa. Alhamdulillah. Seorang hamba yang baik adalah ketika Allah memberikan nikmatnya kepadanya, lalu ia pun pandai untuk mensyukurinya. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Madarijus Salihin, dia berkata ada 3 cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, melalui lisan, yakni berupa ucapan-ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui hati, yakni kita bersaksi bahwa Allah lah sang pemberi nikmat kepada kita. Yang ketiga, melalui seluruh anggota badan kita dari atas kepala sampai ujung kaki, yakni berupa ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Dacil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Mari kita tinjau lebih dalam ayat ini. Di dalam ayat ini ada 2 hal yang telah digaransikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, apabila kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan nikmatnya lagi kepada kita. Yang kedua, apabila kita kufur, ingkar terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya ajab Allah lah sangatlah pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Orang yang enggak pernah bersyukur itu merasa hidupnya enggak pernah tamat walaupun sudah datang beribu nikmat. Motornya made in Amerika Serikat, mobilnya mewah mengkilat, rumahnya bertingkat, emasnya 24 karat, di giginya ada jemuran kawat. Mau apapun tinggal suruh bodyguard. Tapi sayang kerabat Dacil, dia tidak pernah bersyukur dan ingat akhirat. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Seandainya manusia diberikan 2 lembah yang berisi harta, maka mereka akan meminta lembah yang ketiga yang berisi harta. Kenapa? Karena sesungguhnya yang bisa membuat perut manusia ini penuh hanyalah tanah. Artinya apa? Manusia itu merasa enggak pernah puas. Walaupun sudah punya tanah luas, tanah warga pun juga dilibas. Walaupun sudah punya uang berlipat-lipat, tanah warga dan uang warga pun tetap disikat. Betul atau tidak kerabat Dacil? Betul. Inilah hamba yang tidak pernah bersyukur. Oleh sebab itu, Raja akan bagikan tips ini bagi teman-teman. Apa itu tipsnya? Yaitu tazkiyah. Tazkiyatun nufus. Bersihkan hati kita dari sifat tamak dan serakah. Karena merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah apapun yang ada pada diri kita hanyalah titipan Allah sementara. Allah lah tempat kita bersyukur dan tempat kita meminta. Pergi pagi ke tukang cukur, pulang petang pergi ke kota. Mari jadi hamba yang bersyukur agar Allah ridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Innalika ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
raja. Luar biasa Luar sekali. biasa sekali, Harus betul. syukur ya, Fik. Harus syukur. Ini dari tampilannya memang seperti seorang raja Timur Tengah. Benar-benar bajunya Benar-benar, ya. iya. Tapi di Tapanuli Tengah. Iya, bukan Timur Tengah. Timur Tengah, Tapanuli Tapi Tengah. Tapanuli Tengah. Baik, untuk Dewan Juri yang akan berkomentar, kami persilakan Ustadz Ade Putra. Mana pendukung raja? Mana pendukung raja? Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Raja kelas berapa raja? Kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP. Orang tuanya ikut ini? Tidak Ustaz, tapi guru Ustaz. Cuma doanya aja menyertai raja ya. Ya. Alhamdulillah ini raja ini ya. Sudah menguasai materi, ada pula lagi lucu-lucunya sampai ibu-ibu pun ketawa semua tadi Ustaz dengar ya. Alhamdulillah pas. Cuma hanya satu yang Ustaz kasih masukan. Dalam ceramah ini kan kita tidak boleh terlalu terpaku kali di podium, itu harus menguasai panggung. Kemudian yang kedua, tadi Raja menyebutkan hadis dari Rasulullah SAW ya. Alangkah baiknya hadis itu diketahui jamaah itu periwayatnya siapa. Siapa kira-kira periwayat hadis tadi yang dibicarakan oleh Ibnu Abbas tadi? Tahu enggak? Jadi untuk kedepannya Raja harus menguasai siapa periwayatnya dari mana sanad hadis itu. Jadi para jamaah bisa mengetahui. Oke, untuk Raja Mumtaz. Kalau Ustadz Asril tadi Zaid, dari Ustadz Mumtaz, ya, memuaskan. Ya, itu saja. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Raja. Balik ke tempat. Mumtaz. Mumtaz. Berarti tadi ada Zaid Jidan, ada juga Mumtaz. Dan ini masih dari Tapanuli Tengah ya dua-dua tadi ya. Lagi-lagi. Tapi yang ketiga ini juga dari Tapanuli Tengah. Kita berharap ya dapat juga Zaid atau Mumtaz ya. Iya, dengan judul ceramah bersyukur kepada Kepada kedua orang orang tua. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Atika dan Nisi Napitupulu. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah dinidai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Di rumah saya ada kolam, tapi sayang tidak ada isinya. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan dimudahkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Syahadatal kiram yang saya muliakan, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Wahadratal Mukarramin, dan para hadirin yang saya hormati. Arif ismi Atika Danisi Napitupulu. Perkenalkan, nama saya Atika Danisi Napitupulu. Ana min Tapanuli Tengah. Saya berasal dari Tapanuli Tengah. Atika akan menyampaikan tausiah yang bertemakan tentang bersyukur kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li wali walidayk ilayyal masir. Sahabat Dacil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lirik ayat ini lebih dalam.
Di dalam ayat ini terdapat pesan yang sangat urgent dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pesan yang urgent tersebut bahwa kita dituntut untuk selalu bersyukur kepada kedua orang tua. Namun kerabat dacil, banyak di antara kita yang gak mau bersyukur punya kedua orang tua. Banyak di antara kita yang gak mau berbakti kepada kedua orang tua. Dinasehatin, gak mau didengerin. Disuruh nyuci piring, malah ngomel-ngomel sampai bibir keriting. Disuruh ngebersihin rumah, rame-rame minggat dari rumah. Giliran minta HP, ngerengek sama babe. Sahabat dacil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, seorang ibu pernah meminta tolong kepada anaknya. Ucok, oh Ucok. Mak. Ucok, Uma lagi sakit. Tolong bantu mak nyuci piring nak. Si Ucok ngomel-ngomel. Bibirnya panjang 90 meter kayak tower. Bukannya malah ngebantuin ibu yang sedang sakit. Si Ucok malah nyanyi. Aku tak biasa bila mak suruh nyuci piring. Sahabat dacil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kan bentuk ketidaksyukuran kita kepada kedua orang tua kita. Padahal jika kita lihat dan kita pikir, betapa banyak anak di luar sana yang terlantar karena tidak mempunyai kedua orang tua. Betapa banyak anak di luar sana yang tidak ada merawat mereka lagi. Tidak ada teman canda dan tawa dalam hidup mereka. Menurut United Nations Emergency Park, dalam hasil surveinya menyatakan bahwa ada 500.000 anak di Indonesia yang tidak memiliki kedua orang tua. Mereka hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Bayangkan sahabat dacil, betapa susah hidup mereka. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, tidur pun sendiri, nyuci pun sendiri. Ibu telah tiada, ayah pun dia tak punya. Hidup serasa kaku, bagaikan angka 1. Sungguh merana, ia merana. Sahabat dacil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi nikmat orang tua di hidup ini. Oleh karena itu, selagi hayat masih dikandung raga orang tua kita, selagi nafas masih dikandung raga orang tua kita, marilah kita bersyukur dengan cara berbakti kepada mereka. Imam Turmuji dari Ibnu Al-As radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain, syuktullah fi syuktul walidain." Allah akan menaruh ridhonya kepada kita jika kedua orang tua kita ridho melihat kita. Namun Allah akan murka melihat kita jika kedua orang tua kita pun murka melihat kita. Semoga kita bisa menjadi insan-insan yang bersyukur kepada kedua orang tua, agar Allah pun ridho melihat kita. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak timbul jua. Marilah kita bersyukur kepada kedua orang tua, agar Allah pun ridho melihat kita. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak terjebur telaga. Mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Kita akan jumpa di channel yang sama. Ilal liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atika. Tadi pantunnya kuntilanak, Bu. Kuntilanak ya, serem ya. Tadi apa kuntilanak? Indah tawanya. Oh, indah tawanya. Indah Ketawa ibu-ibunya, berarti kuntilanak gitu. Enggak ya. Luar biasa sekali Atika. Baik, langsung saja kita akan mendengar komentar dari Ustadz Ustadz Izhar Izhar. Syafahi. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam Ustadz. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Kelas berapa Atika? Kelas 7 SMP Ustadz. Masya Allah. Jadi begini Atika, ini penampilan dari Tapanuli Tengah yang ketiga ya. Iya Ustadz. Di awal sudah kita lihat bahwa vokal Atika sudah menguasai.
materi sesuai dengan mimik wajah dan bahasa tubuh. Materi juga pas dan membuat kita juri serta para penonton terhibur. Jadi Ustadz pengen dengar sekali lagi, bisa diulang yang lagu Ucok dipanggil sama mama yang tadi. Bisa diulang? Silakan. Aku tak biasa bila mak suruh nyuci piring. Itu aja? Iya Ustaz. Tepuk tangan dulu. Subhanallah. Jadi untuk Atika 2 jempol untuk Atika. Subhanallah. Subhanallah. Terima Baik, kasih terima Ustadz kasih Izhar. Ustaz. Terima kasih Atika. Ya, silakan. Boleh kembali. Iya, 2 jempol, Pi. 2 jempol. Kalau kita 4 ya, 4 Ustaz. ya. 4 jempol. Ya 4 jempol, benar. Sama kaki. Baiklah, Pi, kalau tadi dari Tapanuli, Iya. kita Kali ini saya akan panggilkan Iya, pindah pindah ke tempat ibu kota Sumatera Utara. Benar. Yaitu berasal dari Kota Medan. Ini dengan judul tema berbakti kepada kedua orang tua. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Muhammad Syidi. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. TVRI jaraknya dekat. Dari titik papan daku berangkat. Kalau mengaku umat Muhammad, jawablah salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-muhtaram wal muhtaram, al-hukkamul arifun al-adilun, summal mahbub jami'ul ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada waktu yang barokah ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ulasan yang berjudul Birrul Walidain. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan Allah berwasiat kepada manusia dengan kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan sangat susah payah dan menyapihnya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah lah kamu kembali. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam kitab Safwatut Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni pada juz 2 halaman 152 bagian sebelah kanan atas. Beliau menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menggunakan kalimat
la siyamal walidah, yang artinya teristimewa untuk orang tua perempuan, yaitu ibu. Kenapa? Karena memang jasa ibu itu sangat besar. Dia yang mengandung kita selama 9 bulan dengan sangat susah payah. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menggunakan kalimat dhafan ala dhafin, yang artinya lemah di atas lemah, untuk menjelaskan kepada kita bahwa betapa susah payahnya seorang ibu ketika mengandung anaknya. Tidak sampai di situ, ketika anak melahirkan, ibu kita berada di antara hidup dan mati. Dia rela berkorban nyawa untuk anaknya. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Begitu juga dengan ayah. Pengorbanannya juga cukup besar. Mencari nafkah untuk keluarga. Tidak kenal panas dan tidak kenal hujan. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dia terus bekerja demi menghidupi keluarganya. Oleh sebab itulah kita mesti dan wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah sabdanya yang termaktub di dalam kitab Bulughul Maram karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada bab birrul wasilah yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya kedua orang tua. Teman-teman, siapa yang sayang sama ayah dan ibu? Ayo angkat tangan. Benar. Alhamdulillah. Kesimpulannya, carilah ridha Allah lewat jalan berbakti kepada kedua orang tua. Semoga dengan lewat jalan itu orang tua ridha kepada kita, dan secara otomatis Allah pun akan ridha kepada kita. Bukan 3 menjadi 2, kain disimpan di dalam peti. Carilah terus ridha orang tua agar mendapat ridha ilahi. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Yumkin kafaitu bihadzal khutbah wa in wajadtum minni khata'an fa huwa min nafsi wa in wajadtum minni sawaban fa huwa min Allah taala. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika final saya diundang, bolehlah kita berjumpa lagi. Ila liqa'ah salamah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidik, Fik, kalau dengerin Sidik ceramah, itu udah kayak mau nunggu buka puasa. Udah kayak ustadz beneran. Bener-bener iya. Semoga nanti jadi ustadz beneran ya. Mudah-mudahan nanti bisa Amin. setelah tampil ini dipanggil untuk mengisi bulan Ramadan ya. Oh iya. Iya. Baik, untuk komentar selanjutnya ya Sidik sudah Sudah siap? siap? Oke. Insyaallah siap. Kami persilakan kepada Ustadz Rizkil, mungkin bisa berkomentar dengan pakaian. Sidik dari Titipapan. Sukunya apa, Nak? Jawa. Oh, Jawa. Saya kira Melayu tadi. Iya kan? Karena kayak Melayu gitu ya. Kalau kemarin Sidik ini ikut gladi dia. Dan saya lihat penampilan hari ini sudah sangat lebih bagus. Karena waktu gladi itu banyak kita berikan masukan. Inilah keuntungannya kalau anak-anak ustadz yang akan tampil minggu depan itu harus ikut, sehingga dia ikut gladi. Nah ini perubahannya luar biasa, sangat bagus sekali ya hari ini. Apalagi kalau busananya, nah ini luar biasa juga ini ya kan. Dalamnya putih, luarnya hitam. Jadi kalau kayak badan orang gitu ya kan. Kalau badan orang itu kan dalamnya putih, tulang gitu ya kan. Kulitnya ada yang warna hitam gitu ya. Nah, tapi kalau Sidik ini kayaknya kulitnya sama kayak baju kakak sama abang MC-nya ini ya kan. Coklat-coklat gimana gitu.
Penampilan Sidik hari ini cukup bagus. Baik, terima Baik, kasih terima Ustadz kasih, Rizky. Ustadz. Terima kasih, Terima kasih Sidik. Sidik. Iya, luar biasa sekali. Kalau Sidik datang dari Medan, Iya. kali ini datang dari lain lagi, Lain bukan lagi Tapanuli. nih. Bukan juga. Iya, apalagi Ini kalau bukan Asahan. Semangat Nik, semangat. Daripada Semangat. semangat ya. Iya. Dan Siapa? ini membawakan ceramah yaitu ibu adalah wanita yang paling mulia. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Stefani Sofia Putri. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri dan seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada. Rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berangkaikan salam kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tausiah dengan judul Ibu adalah wanita yang paling mulia. Pak, Bu, dewan juri, oh teman-teman, kita semua tahu siapa itu ibu. Betul? Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, kita dapat tumbuh kembang seperti sekarang ini. Dan begitu banyak jasanya kepada kita. Dan kita tidak akan sanggup untuk membalas jasanya. Walaupun kita memiliki harta seluas lautan, takkan sanggup kita untuk membalas jasanya seorang ibu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu dan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah
bertambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat kembalimu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, seorang ibu rela berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya. Tapi kita, anak-anaknya, belum tentu dapat memberikan kebahagiaan kepada ibu kita. Apalagi berkorban untuk mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Maka dari itu sayangilah ibumu, karena ridhonya Allah berserta ridhonya seorang ibu. Jangan pernah kau sakiti hatinya. Buatlah ia selalu tersenyum dan bahagia. Jangan pernah kau buat dia menangis karena perbuatanmu. Ingat bagaimana pengorbanan ibu di saat melahirkan kita. Dia rela mengorbankan nyawanya demi dapat melahirkan kita. Bahkan ia rela rahimnya tersobek dan menahankan rasa sakit. Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan dari tausiah saya ini saya simpulkan dalam sebuah lagu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Ibu, 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 ibu. Cukup sekian tausiah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sophia, luar biasa Sophia mau bertanya ibunya hadir? Yang mana Dari ibunya? mana ibunya? Oh ibunya itu. Terima kasih ibu, luar biasa sekali Sophia. Terharu ya Pik ya. Rapik juga terharu. Terharu Rafiq juga tadi dengar ceramahnya. Baik, luar tausiahnya. biasa sekali Sophia. Langsung saja kita mendengarkan komentar dari Ustadz Ustadz. Ade Putra. Waalaikumsalam Ustaz. Ustadz pikir tadi Mama Dedeh naik. Masya Allah Sofia. Ibu, anakku berapa Sofia Bu? Alhamdulillah. Insya Allah menjadi investasi akhirat bagi kedua orang tuanya. Amin. Ustadz hanya sedikit saja. Memang semuanya ini pesertanya bagus-bagus. Cuma susah kami para Dewan Juri untuk mencari kesalahan dari pesertanya. Bagus-bagus semua. Namun satu yang Ustadz beri masukan kepada Sofia,
ini kan istilahnya ini kan perlombaan ceramah ya. Jadi kalau bisa jangan membawakan materi itu seperti membacakan puisi. Maka tadi Ustadz lihat dari peserta awal sampai sekarang ini hampir-hampir seperti itu, banyak yang membawakan isi materi ceramah itu seperti membaca puisi. Tapi untuk keseluruhannya bagus Sophia. Tepuk tangan untuk Sophia Asahan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ade. Baik, terima kasih Sophia. Boleh balik ke tempat. Luar biasa sekali. Luar biasa nih, sekali. Adik-adik kita ya. Dan tadi masih di Kabupaten Asahan. Luar biasa sekali. Dan sekarang kita nantikan juga para peserta dari Asahan. Masih dari Asahan. Kali ini dengan judul ceramah Anak Soleh dan Soleha. Langsung kita panggil Aisyah Humairo Ahmad Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, mendukung program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Mari kita persiapkan generasi emas Islam yang kokoh imannya, cerdas ilmunya, dan cinta kepada bangsanya. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI turut mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Tinggi-tinggi Bukit Cemara. Setinggi dinding Istana Raja. Salam pembuka untuk mengawali pembicara. Sambutlah salam saya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'du. Rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, dan seluruh pemirsa setia TVRI dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Aisyah Humaira Ahmad Nasution. Pada kesempatan ini, saya
saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Anak Soleh dan Soleha. Teman-teman. Teman-teman. Teman-teman mau masuk surga? Dewan juri mau? Bapak-bapak, ibu-ibu mau? Kalau semuanya mau masuk surga, ada syaratnya. Mau tahu syaratnya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Syaratnya kita menjadi anak saleh dan saleha. Itu salah satu kunci masuk surga. Dulu ketika kita diberi nama oleh orang tua kita, mereka sangat berharapan agar kita menjadi anak saleh dan saleha. Aisyah boleh tanya enggak? Gimana nih jadi anak saleh dan saleha? Udah pada tahu belum? Yang pertama, kita harus rajin sholat. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama dan kewajiban seorang muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sungguh salat adalah kewajibannya ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita nggak sholat dapat apa ya? Ya pastilah dapat dosa dan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, rajin membaca kitab suci Al-Quran. Dengan membacanya, kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dengan ilmu, hidup kita menjadi mudah dan nyaman. Dan yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijamata banu Adama in qata' amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, au ilmi yunfata'u bih, au waladin salihin yad'ulah." Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh dan soleha. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan tausiah saya ini akan saya simpulkan dalam sebuah lagu. Ikutinya. Aku adalah anak soleha, selalu riang serta gembira. Salat yang 5 tidaklah lupa, berbakti pada ayah dan bunda. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La
dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah. Semoga kita yang ada di sini ya Rafiq menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Amin. Amin. Dan Baik. kalau bisa dilihat Aisyah pada hari ini biru-biru ya. Iya, Cantik seperti manis bidadari, sekali. manis sekali. Dan terlihat solehanya ya. Benar Benar sekali. Langsung saja Fik, ini siapa yang memberikan komentar? Kami persilakan kepada Ustadz Izhar. Assalamualaikum Aisyah Humairah Ahmad Nasution. Waalaikumsalam Ustadz. Subhanallah. Coba waalaikumsalamnya yang panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Subhanallah. Ustadz pikir tadi ini yang mau ceramah boneka imut-imut. Rupanya Ustazah Aisyah Humairah sudah bisa jadi Ustazah beneran ini. Luar biasa. Jadi Aisyah, Ustadz tidak banyak komentar. Hanya memberikan masukan bahwa kita memberikan pesan nasihat itu atau berdakwah itu tidak harus fokus dengan materi. Jadi menyesuaikan juga, kalau memang perlu dimasukkan yang lain boleh. Tapi untuk Aisyah Humairah luar biasa, jidan luar biasa. Baik, terima Ustadz kasih Izhar. Ustadz. Terima kasih Aisyah. Luar biasa. Dapat jajidan ya dari Ustadz Izhar. Jajidan. Baiklah, ini masih dari Asahan Fik? Masih Masih dari dari Asahan. Dengan judul ceramah kasih sayang sesama saudara. Langsung kita panggil Agung Satria. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Coba lihat gunung di sana. Banyak ranting dan dedaunan. Perkenalkan, nama saya Agung Satria dari Kabupaten Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan untuk Nabi kita yang agung, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati para dewan juri dan segenap keluarga besar TVRI. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan tausiah, yaitu kasih sayang sesama saudara. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk mencintai dan menyayangi saudara. Dari Abu Hamzah bin Malik radhiyallahu, pembantu Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta
sebagaimana yang mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin dan permisa sekalian. Para hadirin yang dirahmati Allah. Sudah siapkah kalian untuk menyayangi adik, abang, kakak kita? Maupun saudara seiman. Saya kasih contoh yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gara-gara kita makan es krim, adik minta, gak dikasih. Wah, hasil campak-campakan. Si mama datang bawa batang sapu, habis kita dilibas. Betul nggak? Betul nggak? Betul, betul, betul. Untuk itu perlu di dalam keluarga kita menanamkan rasa saling menyayangi dan menghormati. Yang lebih tua haruslah dihormati dan yang lebih muda haruslah disayangi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Laisa minna man lam yuqir kabirona wa lam yarham shaghirona." Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tabrani. Maka dari itu penting kita saling menyayangi sesama saudara. Jika kecil saja sudah tidak akur, apalagi sudah besar. Ada pepatah lama mengatakan tidak akan putus air jincang. Itu menandakan bahwa persaudaraan tidak akan terpisah sekalipun badai menerkam. Allah berfirman di surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar mendapatkan rahmat. Para hadirin dan pemirsa sekalian, sejenak saya nyanyi yo. Jika kedengarannya kurang bagus, bukan suara saya yang jelek, tapi mic-nya yang rusak. Oke? Wahai saudaraku seiman, mari kita saling menyayangi agar Allah merahmati, insya Allah masuk surga. Sekian tausiah saya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang salah, datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung. Medok ya, Pik ya. Medok. Aku orang Jawa. Iyo, Kak. Iya, orang Jawa ternyata. Orang Jawa. Nah, Kak bisa dilihat pakaiannya coklat. Kayaknya cocok sama Kak Putri nih. Sama kita foto keluarga, kayak foto keluarga Kayak foto Pik keluarga ya. Nah, Agung sudah siap untuk mendengarkan komentar dari Dewan Juri? Sudah. Sudah siap. Kami persilakan kepada Ustadz Rizkil. Baik, Ananda Agung Satria ya. Saya mau nilai dari busananya ini ya. Ini kalau seingat saya dari sekian banyak peserta Akademi Dai Cilik ini perdana ini yang pakai sarung ya. Sepertinya cucu Kiai NU ini ya. Dan ketika dia pakai sarung tetap terlihat modis. Sepatunya sepatu kets, kemudian sorbannya di kalung ya, dan matching dengan lobenya ya. Dan ini kemudian bajunya juga ya. Jadi ini saya suka dengan penampilan Agung Satria hari ini.
Masya Allah, terima kasih Ustadz Rizky. Wah, memang modest sekali ya. Iya pakai sarung. Kayaknya bisa dicoba di Iya depan nanti nih. ya Fik ya dicoba Iya, ya Fik dicoba ya. pakai Baik, terima sarung. kasih Agung, luar biasa. Luar biasa. Baiklah Fik, peserta selanjutnya masih dari Asahan. Asahan Judul ceramahnya apa nih Fik? akan membawakan menghargai waktu. Langsung saja kita panggil, ini dia Syakira Halwa Harahap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, mendukung sepenuhnya program Dai Cilik TPRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu mewujudkan masyarakat Serdang Bedagai yang mandiri, sejahtera, dan religius. Melalui program ini, mari ciptakan kecintaan generasi muda Islam terhadap agama, bangsa, dan negara agar tercipta regenerasi ulama dan dai di masa yang akan datang. TPRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Serdang Bedagai maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi
Wahab. Kak Alwa jauh-jauh diundang dari Turki untuk ceramah di TVRI. Ada yang tahu nggak apa itu Turki? Turunan kisaran, bro. Menghargai waktu. Banyak di antara kita yang masih belum bisa menghargai waktu. Dengan kata lain, menyia-nyiakan waktu. Tapi, sadarkah kalian ketika kalian melakukannya? Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan sebuah perkataan. Waktu laksana pedang. Jika engkau tidak bisa menebasnya, maka ialah akan menebasmu. Dan jika jiwamu tidak kau sibukkan dalam kebenaran, maka ialah akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kahfi halaman 109. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, mungkin banyak di antara kita yang memiliki rencana, tapi tertunda atau bahkan gagal dilaksanakan hanya karena tidak memiliki waktu lebih. Betul apa betul? Hal ini dikarenakan kita menunda waktu tersebut dengan beranggapan masih ada hari esok. Padahal waktu tidak bisa diulang. Seperti pepatah Arab mengatakan, tidak akan kembali hari-hari sebelumnya. Hal ini menunjukkan orang-orang yang menelantarkan waktu tidak mengerti betapa pentingnya waktu tertulis dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Agar lebih berasa, yuk kita nyanyi dulu yuk. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Kesimpulan dari tausiah Kahalwa, marilah kita menghargai waktu agar kita tidak merugi di kemudian hari. Sampai di sini dulu isi tausiah Kahalwa. Lebih dan kurang kalau mohon dimaafkan. Uzur maqala wala tazur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap kali, Mantap Bah. kali, Bah Kak Halwa. Halwa. Kak Halwa, kelas Halwa. berapa Halwa? Dua. Kelas 2 Kelas SD. 2. Putri kelas 2 SD udah bisa kayak gini? Belum. Belum ya. Iya, tapi Kak Halwa berarti umurnya 7 tahun. Iya, umurnya berapa? 7. 7 tahun. Kak Halwa dari Turki ya? Turki. Turunan Keturunan kisaran. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan. Udah siap Kak Halwa? Sudah siap. Sudah siap? Sudah. Kita akan mendengarkan dari Ustadz Ade Putra, kami persilakan. Assalamualaikum Kak Halwa. Waalaikumsalam Ustaz. Rumahnya Turki ya? Turunan kiri, turunan kisaran, arah yang ke Medan. Kalau Ustadz turunan kisaran arah yang ke Tanjung Balai. Subhanallah. Ustadz takjub melewat Kak Halwa. Kak Halwa berapa umurnya tadi? 7 tahun? 7 tahun. Kalau nanti Kak Halwa sudah kelas 7 SMP, itu lebih sama berarti dia seperti ustazah sudah ceramahnya. Subhanallah. Salut Ustadz. Maka ibu-ibu bapak banggalah kepada anak yang senantiasa dia berada di jalan Allah. Menyebarkan agama Allah. Untuk Kak Halwa mumtaz badi Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Adi. Kak Halwa dapat mumtaz. Kak Halwa tahu nggak mumtaz itu apa? Enggak Gak tahu. tahu. Artinya memuaskan bagi Ustaz. Bilang terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama, Terima Halwa. kasih Kak Halwa. Fik, kecil-kecil, Kecil-kecil ya. cabai rawit. Cabai Fik. rawit. Pengen bawa pulang. Jangan Fik, nanti mamanya marah. Baiklah, ini selanjutnya nggak kalah hebat dari Kak Halwa. Ini masih dari Asahan. Asahan. Dengan judul ceramah Orang Islam yang Sebenarnya. Langsung kita panggil Muhammad Zaid Zaid Habibi. Kami dari cilik. TVRI Sumatera Utara. Jalan-jalan ke kota Baghdad, singgah sebentar membeli tomat. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Orang Islam yang Sebenarnya. Siapakah sebenarnya orang Islam itu? Apakah orang Batak? Atau orang Jawa? Atau bahkan orang Madura? Bukan. Orang Islam tidak terkait dengan tepat. Jawabannya adalah orang yang membaca 2 kalimat syahadat, terus melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa, dan pergi haji bagi yang mampu. Betul apa betul? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43.
yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Sadaqallahul azim. Kemudian ada satu hadis yang menerangkan cara khusus tentang rukun Islam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsi, syahadatul an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa saumu Ramadan. Yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara, bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan pergi haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan Tirmizi. Bapak, Ibu, teman-teman, tahu tidak Islam yang sejati? Yaitu yang mengerjakan semua rukun Islam. Loh, kok begitu? Memang begitu Islam yang sejati. Kalau ada salah satu yang ditinggalkan, maka itu bukan orang Islam yang sebenarnya. Masa dikatakan orang Islam yang tidak pernah sholat, puasanya sering bolos, tidak pernah menunaikan zakat, apakah itu dikatakan orang Islam? Ada orang yang baca syahadat saja karena mau nikah. Itu pun karena disuruh Pak Penghulu. Ada di sini yang seperti itu? Ada? Pak, Bu, saya malu kalau jadi anak punya orang tua salatnya lalai. Lebih-lebih nggak salat karena sibuk kerja. Bekerja memang syaratnya ibadah, tapi janganlah lupa sholat. Seperti bunyi lagu yang akan saya nyanyikan. Ikutin ya teman-teman. Wahai manusia, makhluk banyak dosa, mengejar dunia sampai lupa sholat. Uang dan harta jadi paling utama, pencipta terlupa, sibuk dengan dunia. Marilah kawan, mari teman, ubahlah semua jadi kebaikan. Marilah sadar, ayo cepatlah cepat, sebelum semua menjadi terlambat. Ingat teman, kiamat sudah dekat. Ingat mati, ingat mati, ingat mati. Ayo sholat, takbir. Kesimpulan dari tausiah saya, marilah kita beragama, jangan setengah-setengah. Sempurnakan rukun Islam yang 5 dengan menuruti dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan pantun. Kembang melati sungguhlah indah, di tengah taman jadi hiasan. Bulan Ramadan tercium sudah. Kalau ada salah mohon
dimaafkan. Makan roti jangan berlari-lari. Kalau ulah jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambutlah Ramadan dengan senang hati. Usikum wa naksimi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibi. Iya, semangat kali ibu-ibunya. Mantap kali, Bah. Iya. Masih semangat, Bu? Masih. Sampai selesai semangat ya, Bu ya? Iya. Luar biasa sekali. Udah panggilannya siapa? Habibi. Oh, jangan nyanyi, Pik. Jangan nyanyi. Nanti bubar semuanya. Baiklah, kita persilakan kepada Ustadz Izhar. Baik, terima kasih Zaid sudah menghibur juga. Hiburan tadi perlu diulang lagi Zaid. Bisa diulang lagi ya, ini tadi. Silakan. Wahai manusia, makhluk banyak dosa, mengajar dunia sampai lupa salat. Uang dan harta jadi paling utama, pencipta terlupa, sibuk dengan dunia. Marilah kawan, mari teman, ubahlah semua jadi kebaikan. Marilah sadar, ayo cepatlah cepat, sebelum semua menjadi terlambat. Ingat teman, kiamat sudah dekat. Ingat mati, ingat mati, ingat mati. Ayo sholat. Ingat mati betul barawa. Jadi Zaid Habibi namanya. Kelas berapa Zaid? 5. Kelas 5. Kelas 5, subhanallah. Ustadz nggak banyak, cuman beberapa komentar saja. Yang pertama terkait busana Zaid ini cukup mengundang Ustadz penasaran beli di mana itu ya? Bajunya, busananya luar biasa. Ustadz suka, pas. Pecinya, tuh pun pecinya berasa tuh ada nggak di Medan tuh ya? Bisa. Iya, karena Ustadz orang Aloslia. Saya manusia Aloslia. Jadi salam Aloslia zaman berzaman. Jadi Zaid ada beberapa komentar tadi terkait tentang kalau menyapa audiens itu jangan lupa kasih senyum. Kalau merengut nanti orang takut. Jadi coba senyum. Bapak-bapak senyum, ibu-ibu senyum. Jadi kita nggak ketakutan di sini. Tapi untuk Zaid luar biasa. Mantap. Terima kasih Ustadz Izhar. Ustadz, luar biasa, mantap. Beli bajunya di mana Zaid? Dari Mama. Oh, tahu. Uminya hadir? Iya, yang mana Uminya? Wah, cantik sekali Uminya. Kata Ustadz kalau ceramah jangan lupa senyum. Coba senyum lagi. Ih, manis sekali. Iya, terima kasih. Terima kasih. Aduh, senyumnya manis ya Pik ya? Senyumnya Iya, manis. coba Rafiq senyum. Oh. Kalah ya sama Habibi ya. Kalah, Pasti kalah. Luar biasa sekali. Tapi ini masih ada loh Pik adik-adik kita. Kali ini datangnya dari mana? Kali ini datang dari Kota Medan. Oh, Kota Medan. Dekat. Tuan rumah ya? Tuan rumah. Kalau Tuan rumah. tadi Habibi membawakan lagu tentang kematian, Iya. ini membawa judul tentang kematian. Lebih deg-degan lagi Lebih ya. deg-degan lagi ya. Kalau tadi Habibie bilang ingat mati, ingat mati. Ini memang benar diingatin. 5 menit akan tentang kematian ini. Iya, benar langsung saja kita sambut ini dia. Kaila Askadina Latisa. Akademi Dai Cilik. Akademi Dai Cilik. Tafadhal
dan rahmat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif bijaksana, Bapak Ibu hadirin, dan yang saya cintai teman-teman sahabat muslim yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Kaila Askadina Latisa. Asal saya dari kota Medan. Izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul kematian. Jamaah, ada yang tahu nggak kematian itu apa? Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, bahwa di dunia ini ada kehidupan dan pasti pula ada kematian. Kematian adalah takdir yang tidak bisa kamu negosiasikan. Kita hidup di dunia ini terkadang lupa kematian, padahal kematian adalah sesuatu yang pasti. Bapak kiai pasti mati, apalagi ustadz, pembisnis pasti mati, apalagi petani. Pejabat pasti mati, apalagi semacam kita. Betul apa betul? Lalu kenapa masih ada orang semasa hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah membaca Al-Quran? Padahal mati hanya menunggu waktu. Jamaah, oh jamaah, boleh nggak Kak Kaila nyanyi? Boleh. Yang tahu nyanyi sama-sama ya jamaah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Pada saat itulah nyawa seorang dicabut, nafas senggal, mulut terkunci. Tak ada yang bisa menghindarkan yang namanya sakaratul maut. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Teman-teman dan para hadirin yang dirahmati Allah, adapun kesimpulan tausiah saya hari ini, yang pertama, tidak ada satu orang pun yang diciptakan Allah hidup abadi, pasti kelak akan merasakan yang namanya kematian. Yang kedua, tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui
bagaimana dan di mana dia akan menghadapi sakaratul maut. Di akhir tausiah saya hari ini, saya ingin mengajak terkhusus kepada diri saya sendiri dan kita semua untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah dan menjauhi semua perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Takbir! Mudah-mudahan saja kita termasuk golongan orang-orang yang selalu menyiapkan bekal mati dalam husnul khatimah serta ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaila, baik. Terima kasih Kaila. Silakan kembali, nanti kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Tapi setelah peserta yang terakhir. Oh ya, ini peserta terakhir datang dari Kota Medan. Dengan judul ceramah Kewajiban Menuntut Ilmu. Kita panggil langsung Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susanti Dewayani SPA, Wali Kota Pematang Siantar, mendukung program Akademi Dai Cilik 2023 TVRI Sumatera Utara yang memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi dengan tujuan mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Semoga TVRI menjadi media pemersatu bangsa, mewujudkan Sumatera Utara bermartabat, serta Pematang Siantar sehat, sejahtera, dan berkualitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Pergi ke Dubai naik kapal selam. Di Dubai banyak gedung bertingkat. Izinkan saya mengucapkan salam. Semoga kita mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwanu illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri yang arif bijaksana, yang saya hormati para penonton Akademi Cilik di studio dan dimanapun berada. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Khairun Nisa, saya berasal dari Kota Medan, saya santri Bimbel Rabbani. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Para hadirin rahimakumullah,
Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alimah, ya'lamu, dan ilman, yang artinya mengetahui dan mengerti. Pak, Bu, tahu nggak, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tahu nggak Pak? Tahu nggak Bu? Setiap muslim wajib menuntut ilmu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Abu Daud, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Abu Daud. Para hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang menuntut ilmu itu memiliki keutamaan. Salah satunya adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat 11. Para hadirin rahimakumullah, mumpung kita belum sakit, belum keadaan sempit, dan yang paling penting belum dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, marilah kita menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh dan dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Sebelum saya mengakhiri tausiah saya, marilah kita bernyanyi bersama. Yo ayo belajar, sekolah tempat menuntut ilmu. Jadilah berilmu, pastikan berguna untuk masa depan lebih ceria. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, luar biasa sekali pakai baju merah. Baik. Dan mungkin yang akan memberi komentar yang terakhir kepada Ustadz Rizkil, kami persilakan. Baik, untuk Ananda Kaila dan Ananda Khairun Nisa, ya sudah luar biasa hari ini bisa tampil di TVRI. Cuman terus tetap belajar dan belajar, semoga kelak menjadi daiyah. Terima kasih Ustadz Rizky. Terima kasih Nisa, silakan kembali. Baiklah pemirsa dan Bapak Ibu yang hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Selanjutnya kita akan mengetahui, Fik, siapa adik-adik kita yang akan masuk lolos ke tahap selanjutnya. Dan ini adalah yang paling ditunggu-tunggu, bisa dilihat juga para dewan juri lagi sibuk ya menilai karena memang semuanya bagus. Aduh sampai bingung ya, Fik. Sampai bingung. Dari mana yang akan akhirnya masuk ke babak selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Doli Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, mendukung program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Harapan ke depan, semoga TVRI Sumatera Utara menjadi media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Baik
pemirsa yang ada di rumah dan Bapak Ibu yang hadir ya, kita akan melihat ya Fik, Iya, siapa benar. yang akan Lolos ke tahap selanjutnya. untuk itu langsung kami persilakan Silakan kepada kepada Dewan Juri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiha dini kulli wa kafa billahi syahida. Baiklah Bapak Ibu, orang-orang tua peserta ADC Akademi Dai Cilik. Mari sama-sama kita mengucapkan berterima kasih kepada TVRI yang mana pada hari ini, pada tahun ini sudah melaksanakan acara ADC se-Sumatera Utara. Mudah-mudahan TVRI selalu jaya, selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat Sumatera Utara. Ibu bapak yang dirahmati Allah, orang tua peserta ADC, berbangga dan berbahagialah kepada anak-anak kita ini. Bukan karena kita mencari juara, akan tetapi inilah bentuk pendidikan bagi kita sebagai orang tua. Pada saat ini kita sudah menimbulkan nilai agama kepada mereka. Mudah-mudahan anak-anak yang di depan kita ini menjadi investasi akhirat bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, para pemirsa yang ada di rumah maupun penonton yang ada di studio, sampai kita kepada penilaian episode ke-11 Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023. Adapun yang lolos ke babak berikutnya adalah Ananda Syakira Halwa. Silakan maju ke depan. Selanjutnya Ananda Muhammad Zaid Habibi. Ananda Stefani Sogiati Putri. Ananda Muhammad Siddiq. Ananda Atikah Dani. Dan yang terakhir adalah Ananda Anissa Hamid. Baik, kepada anak-anak Ustadz yang lolos untuk ke babak berikutnya kami ucapkan selamat. Adapun yang belum lolos terus belajar, insya Allah ketemu di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, inilah dia adik-adik kita yang Lolos ke tahap selanjutnya. Selamat kami ucapkan, dan juga untuk adik-adik yang lain mungkin masih bisa belajar untuk di acara-acara yang lainnya. Benar, dan kini saatnya saya Putri Rahmadani Zain. Dan saya Ahmad Rafiq pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.